البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah dalam Kitabul Adab dari Riyadhus Shalihin, Al-Hadisul Khamis wal Khamsun ba'da Sabi'imi'ah, 755 untuk cetakan ini. An Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami ini adalah para pemuda yang usianya berdekatan. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kemudian kami tinggal di tempat beliau. Tempat beliau tidak wajib di dalam rumah Nabi sempit. Tapi tinggal di Madinah, boleh jadi bersama ahlu sufah di masjid misalkan. Selama 20 malam, yaitu 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau penyayang dan beliau adalah orang yang sangat lembut. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Maka beliau menyangka bahwasanya kami telah merindukan keluarga kami. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Selanjutnya beliau bertanya kepada kami tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Fa'akhbarna, maka kami pun mengkhabarkan pada beliau keadaan keluarga kami. Faqal irji'u ila ahlikum. Nabi berkata, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim. Kemudian tinggallah di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajarkan kepada mereka. Wa muruhum, berikan perintah kepada mereka. Wa sallu salata kadza fihi nikadza, laksanakan salat demikian di masa yang demikian. Wa sallu kadza fihi nikadza, laksanakan salat yang demikian di masa yang demikian. Fa idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum. Kemudian apabila tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling besar dari kalian mengimami kalian. Muttafaqun alaih. Kalau panas boleh tambah ini. Muttafaqun alaih. Wa zada al-Bukhari fi riwayatin ukhra, Imam Bukhari dalam riwayat yang lain menambahkan wa sallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Qauluhu, kata Imam Nawawi, rahiman rafiqan, ruwiya bi fa wa qaf rafiqan wa ruwiya bi qafain ay raqiqan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan di sini dari Abu Sulaiman Malik ibn Huwairis. Ya, datang dari riwayat yang banyak, ada banyak sanad. Di dalam Bukhari Muslim semuanya dari jalur Dari jalur Ayub sampai kepada ini Sulaiman, Abu Sulaiman Malik ibn Huwairis. Ayub bin siapa itu? Bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah Al-Jarmi, dari Malik ibn Huwairis. Malik ibn Huwairis beliau tinggalnya di Basrah. Baik. Dan beliau wafat sebelum Anas bin Malik. Di sini Malik ibn Huwairis bercerita, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Mereka tahu di mana mempelajari ilmu, yaitu kepada Rasulullah. Karena agama ini dari Allah Taala melalui Rasulnya. Kita sekarang ya tak ada mesin waktu, nggak ada mesin waktu. Ke Rasul tak mungkin. Nah, kita berusaha untuk mencari pewaris para nabi, belajar kepada para ulama kita, atau yang menyambung lidah ulama kita, para ustadz-ustadz kita, yang memang memang ilmunya terpercaya. Wa nahnu syababah, wawunya wawu haliyah, yaitu dalam keadaan kami ini adalah para pemuda. Ini jamak taksir.
Atau yang lain jamak taksirnya apa? Selain syababah apa itu? Syubban. Para syabab. Mutaqaribun, berdekatan, yaitu fi sinnihim, sebagaimana penjelasan para syurah, yaitu usianya berdekatan, masih pemuda. Ini menunjukkan barakah Allah Ta'ala kepada mereka, memberikan taufik, masih muda, masih darah panas. Darah panas kan inginnya mungkin apa? Sesuatu yang sifatnya kemewahan, yang sifatnya ingin bersenang-senang di dunia. Tetapi mereka justru belajar ke Nabi, melakukan perjalanan untuk pergi ke tempat Rasulullah SAW demi beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini diharapkan masuk kepada sabda Rasulullah SAW tentang 7 orang yang tidak mendapatkan panasnya matahari di hari kiamat, mendapatkan naungan. Apa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah. Dan di sini ada dalil tentang apa? Ar-rihlah fi talabil ilm, disyariatkan untuk rihlah, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Mungkin sampai tingkat safar, mungkin tidak sampai sejauh itu. Yang penting ilmu itu memang untuk dicari. Baik. Pahalanya itu besar sekali. Baik. Fa aqamna indahu 20 lailah. Selanjutnya kami tinggal di tempat Nabi selama 20 hari. Ini dzikrul ba'd urida bihil qul dalam pembahasan balaghah, yaitu apa? Menyebutkan sebagian, namun yang diinginkan adalah semua. Jelas sehari semalam, bukan hanya di malam hari aja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang seorang tokoh yang penyayang. Ini dalam pembahasan akidah, yaitu nama Allah terbagi dua, yaitu asma yang mukhtassah billah dan asma apa itu mustarakah bainallah wa baina khalqih. Ada nama yang khusus untuk Allah, seperti apa? Allah itu sendiri Ar-Rabb, Ar-Rahman. Tapi untuk Rahim ini boleh, untuk makhluk itu boleh. Baik. Sebagaimana dalam dalil dari di dalam Al-Qur'an itu, yaitu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, Rasulullah memang raufur rahim, sangat menyayangi dan sangat belas kasihan kepada kaum mukminin. Rafiqan, ini juga sama, termasuk asma al-mustarakah. Dan ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Mandah di dalam Kitab Tauhid. Allah punya nama Rafiq, Nabi juga diberi nama Rafiq. Kita pun boleh memiliki nama Rafiq. Yaitu apa? Rafiq itu dari rifaq, yaitu sangat berbelas kasihan. Ini semuanya sighatul balaghah, wazan fa'il bermakna fa'il, rahim bermakna rahim, rafiq bermakna rafiq, tapi dengan mubalaghah. Alhamdulillah. Fadhanna, bagaimana muncul fa di sini? Ini fa'ut ta'qib, menunjukkan bahwasanya yang sebelum fa ini sebagai illah, sebagai alasan bagi yang setelahnya. Ini dalam pembahasan usul fikih, yaitu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat penyayang dan sangat berbelas kasihan, maka hasilnya apa? Beliau sangat memperhatikan keadaan murid-muridnya. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana, maka beliau menyangka bahwasanya kami telah merindukan keluarga kami. Ini menunjukkan apa? Jawazul amal bidzahir rajih, boleh beramal dengan dzan yang rajih. Ini dalam pembahasan usul fikih. Jadi terkadang kita tidak mencapai derajat ilmu dalam suatu perkara, namun dengan dalil-dalil yang kita miliki, dengan pengalaman-pengalaman dan pelatihan yang banyak, kita memiliki dzan. Ini seperti ini yang betul begini, berdasarkan zahir dari beberapa dalil, berdasarkan zahir dari beberapa kaidah. Ini menunjukkan boleh beramal dengan dzan yang rajih. Tidak masuk di dalam pembahasan apa? Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Itu kata para ulama, yaitu persangkaan yang tidak dibangun di atas suatu qarinah atau dalil yang memungkinkan. Tapi kalau dibangun di atas dalil, walaupun tidak mencapai ilmu, ini boleh al-amal bidzan. Kami telah rindu kepada keluarga kami. Ini fitrah, orang rindu kepada keluarganya. Fasa'ana amman tarakna min ahlina, maka beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Ini min di sini adalah min tabyin, karena apa? Menjelaskan man mausulah. Adapun kalau min yang datang setelah ma atau man nafiyah, berarti minnya adalah taukidun nafi.
Ini dalam pembahasan balaghah. Tapi ini apa? Minnya datang setelah man mausulah, berarti ini minnya adalah tabyin, yaitu menjelaskan siapa yang kami tinggalkan, yaitu keluarga kami. Dan di sini ada dalil tentang perhatian waliul amr kepada rakyatnya, menanyakan bagaimana keadaan mereka dan seterusnya. Selalu mengambil berat, termasuk waliul amr, ada ulama, ada umara, dan juga apa? Kita sesama saudara muslimin menanyakan tentang apa? Keadaan saudara kita dan keluarganya dan seterusnya. Fa'akhbarna, maka kami pun memberitakan kepada beliau keadaan keluarga kami. Faqal, setelah itu Nabi bersabda, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Bukan berarti diharamkan belajar kecuali 20 hari, tak, pulang dulu untuk menebus, memenuhi rasa rindu dan sebagainya. Setelah itu suatu saat balik lagi, tak masalah. Fa'atimu fihim, kemudian tinggallah engkau di tengah-tengah mereka. Ini kalau waktunya cukup kita bahas agak mendalam. Kita lihat di sini secara lughah. Tadi apa? Min ahlina, ahl. Yaitu ini secara lafadznya dia adalah mufrad, namun disandarkan kepada apa? Kepada sesuatu isim jama'. Ahlina ini boleh, kata para lughawiyun, boleh. Walaupun yang lebih bagus adalah yang dipilih oleh Nabi, yaitu apa? Mudhaf itu disesuaikan pada mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya adalah jama', maka mudhafnya juga jama'. Makanya Nabi mengatakan apa? Ahlikum, bukan ahlikum. Masalah boleh, tak masalah. Apalagi secara makna ahl itu adalah jama', yaitu mencakup apa? Mencakup jama', boleh juga mencakup mufrad. Tapi secara pilihan yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Mudhaf dengan mudhaf ilaih itu sama, yaitu jama' diidhofahkan kepada jama'. Fa'atimu fihim, maka tinggallah kalian di tengah-tengah mereka, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Kita tahu asal dari ta'lim ini dia memerlukan dua maf'ul bih. Berarti apa? Allimuhum ma'alimtum. Ajarkan kepada mereka apa yang telah kalian ketahui. Ini menunjukkan wajibnya mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diketahui, bukan hanya disembunyikan, tetapi diajarkan kepada orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh para salaf bahwasanya apa? Min zakatil ilm ta'limu, di antara zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Min zakatil hadis tahdisu at-tahdisu bih, di antara zakatnya hadis adalah kita menyampaikan hadis itu kepada orang lain, sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau apa itu? Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Dan di sini ada dalil tentang wajibnya mengajari keluarga semampunya. Kalau kita mampu sampai mereka jadi orang baik, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, kewajiban kita sekedar menyampaikan. Tidak ada beban melebihi itu. Yang penting sudah diusahakan. Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa muruhum, dan berikan perintah kepada mereka. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin, ini menunjukkan tidak cukup hanya mengajar, tapi juga apa? Memberikan perintah. Jadi bukan hanya mengajar gini-gini, mengajari sholat, tahu-tahu waktu sholat anaknya main-main dibiarkan, tidak. Tapi apa? Setelah diajari, tiba waktunya sholat, diajak untuk sholat, diperintahkan untuk sholat dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Misalkan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati wa zakati wa kana inda rabbih maradiyya. Nabi Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, dan dia itu memang diridhoi di sisi Allah Ta'ala, di sisi Ar-Rahman, di sisi Rabbnya. Wa shollu sholata kadza fi hini kadza, laksanakan sholat yang demikian di waktu yang demikian. Jadi Rasulullah tidak hanya memerintahkan sholat, tapi waktunya juga wajib untuk disesuaikan. Yaitu disesuaikan dengan waktunya. Jangan sesuka hati kita, sholat sesukanya. Jangan seperti ucapan sebagian ahli kalam, yang Allah inginkan adalah hasilnya, caranya terserah kita. Tidak, hasilnya wajib sesuai dengan keikhlasan, dan caranya juga wajib dengan yang Allah Ta'ala dan Rasulnya ajarkan. Makanya disebutkan dalam Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan barang siapa melakukan takbiratul ihram sebelum waktunya, walaupun dalam Fatihatul Kitab sudah masuk waktu, maka sholatnya tidak sah, karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Menunjukkan waktunya wajib
sesuai dengan yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallu kada fihi ini kata, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kemudian apabila telah tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Dijelaskan oleh para pensyarah hampir semuanya, yaitu diwajibkannya untuk adzan. Yang lain mengatakan kewajibannya bukan fardu ain, tetapi di suatu kampung wajib ada adzan. Mungkin ada masjid-masjid yang tidak ada adzan tetapi mengikuti masjid yang lebih besar, ini boleh, tidak sampai dosa. Jadi kewajibannya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Barang siapa di setiap masjid ada adzan, ini pahalanya besar, pahala muadzin. Semua yang mendengar suara dia akan jadi saksi di hari kiamat. Ini keutamaan besar. Dan kata para ulama, ini menunjukkan disyariatkannya adzan baik dalam situasi safar ataupun dalam situasi sedang di kampung. Karena apa? Mereka datang dari jauh. Boleh jadi ya jelas di waktu tiba waktunya sholat mereka masih di dalam safar. Ternyata Nabi menyuruh tetap adzan apabila tiba waktu sholat. Menunjukkan di perjalanan pun disunahkan untuk adzan. Wa ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling besar dari kalian yang menjadi imam. Kata para ulama, kalau tak salah disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, ini menjadi dalil bahwasanya status sebagai imam itu lebih utama daripada status sebagai muadzin. Untuk muadzin Nabi mengatakan salah seorang dari kalian. Tapi untuk imam Nabi menetapkan orang tertentu, bukan semua orang, yaitu yang paling besar. Tapi bagaimana yang jadi imam adalah yang paling besar, sementara dalam dalil yang lain Rasulullah mengatakan apa? Yang menjadi imam adalah yang lebih awal masuk Islam. Kalau sama-sama lebih awal, yang lebih dahulu apa? Hijrah. Atau kalau kita lihat dari yang paling awalnya adalah aqra'ukum li kitabillah, yang paling hafal terhadap kitabullah. Alal khilaf dalam makna aqra'. Dan barang siapa dalam qiraahnya sama, yaitu apa? A'lamuhum bisunnah, yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang pertama memang apa? Bukan yang paling berilmu, tapi yang paling hafal. Tetapi yang kedua adalah yang paling berilmu kalau sama-sama hafal. Yang ketiga yang paling dahulu masuk Islam. Yang keempat adalah yang paling dahulu hijrah atau paling tua. Nah sekarang kenapa Nabi langsung mengatakan yang paling tua? Kata para pensyarah, karena dohirnya mereka sama. Datang ke Nabi, yaitu apa? Dohirnya seakan-akan apa? Sama-sama Islamnya sama, demikian pula hijrahnya sama. Atau kata para ulama, mereka adalah masturun, orang-orang yang keadaannya tidak jelas. Siapa yang lebih dulu masuk Islam tidak jelas, siapa yang lebih dahulu hijrah tidak jelas, siapa yang lebih banyak hafalannya tidak jelas. Maka sementara mereka hanya di tempat Nabi 20 hari, maka Nabi langsung menunjukkan yang lebih nampak, yaitu siapa yang paling tua. Walaupun kalian sama-sama pemuda, umurnya berdekatan, lihat siapa yang paling tua. Dan disebutkan juga oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini dalil tentang diterimanya khobar ahad. Yaitu apa? Masing-masing dari mereka pulang ke keluarganya. Keluarganya mungkin 4 orang, 5 orang, 6 orang. Yang diajarkan apa? Bukan hanya sholat, tapi apa? Masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah. Ini menunjukkan bahwasanya berita satu orang yang sikoh itu wajib diterima selama tidak ditentang oleh apa? Bayinah yang lebih kuat. Ilahuna wallahu a'lam.